ini kayaknya ada yang nggak normal di bagian lama. Nggak apa-apa. Ludahin aja. Sorry. Ini kita udah ngelewatin jalur yang sama berkali-kali. Gue lupa berapa kalinya dia bilang, tapi itu dia bilang berkali-kali. Jadi kayak muter-muter di tempat yang sama. Betul. Oke. Katanya tuh tenda tersebut kayak ada yang buka, sletingnya itu bunyi. Seret. Naik turun. Loh, bingung dong temen gue. Gue merinding langsung. Jangan dempet nggak paha. Halo semuanya, selamat datang di kisah mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan lagi nih narasumber yang mau berbagi pengalaman horor tentang kisah di hidupnya. Kita kenalan dulu kali ya. Iya, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Namanya Jessica, halo. Instagramnya mau dicantumin nggak, Jess? Usah, jangan. Oh, Ya berarti kita tantumin dong. Jangan. nggak apa-apa. Kenapa? Jangan. Ayo udah. Ya udah, kita cantumin. Nanti di sini ya. Kita di bawah ya, dicek aja. Oke. Gue ada cerita. Jadi gue sebenarnya suka hiking sebelum pandemi. Oke. Ya kayak setiap tahun itu adalah 2 kali, walaupun nggak yang ekstrim gitu tempatnya, tapi waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu nyobain ke Semeru. Gunung Semeru itu letaknya ada di Malang. Oke. Dan gimana ya, rasanya tuh kalau misalkan pengen hiking itu tuh rasanya pengen ngerasain alam sekitar aja gitu loh. Rasanya tuh pengen refreshing gitu loh, kayak udaranya tuh seger banget kan. Nggak ada kepikiran namanya gue naik gunung ini nanti ada mistis ini. Iya. Bahkan gue nggak searching gitu loh di Google dulu kalau misalnya di situ ada apa. Yang tahu cuma Malang dingin aja gitu ya. Iya, Malang dingin dan tempatnya bagus. Kalau orang yang pernah kesana pasti tahu namanya Ranukumbolo, itu enak banget tempatnya. Nah, jadi Berangkat nih. berangkat dan kita sambil hiking nih naik Gunung Perjuangan. Sorry, kalian pas berangkat berapa orang? Oh, kalau orangnya lupa tepatnya berapa, yang pasti itu ramean karena waktu itu open trip. Ikut open trip. Jadi kayak dari daerah mana cuma ketemuan di daerah Malang tersebut. Gua sama temen gua berdua doang. Oh, nyampur sama yang lain. Iya, betul, Oke. nyampur aja tuh. Yaudah dong, abis itu kita nyampur, udah ketemu semua. Ya udah, abis itu kita naik ke kaki gunung untuk mulai Pendakian itu ya. pendakiannya gitu loh. Naik, ya udah kayak biasanya, nggak ada ngerasain apapun gitu loh, kayak hal-hal yang itu nggak ada, pokoknya enak aja, enjoy. Naiknya apa nih? Pagi hari, siang hari atau apa? Pagi mulai naik nih. Terus? Naik, sampai di checkpoint yang pertama yang di Ranukumbolo. Itu kita udah pasang tenda buat istirahat dulu karena di next day-nya itu kita bakalan naik ke checkpoint yang kedua. Dari pagi itu naik ke Ranukumbolo itu sampai jam berapa? Siang atau apa? Ingat nggak? Wah, lupa. Tapi masih terang pas nyampe sana? Enggak terang juga sih, agak gelap. Kayaknya mungkin udah agak sore sih. Udah mau Kayaknya maghrib agak lah sore. gitu ya? Oke. Karena kan juga pelan-pelan, karena kan ibaratnya walaupun gua udah beberapa kali melakukan pendakian, tapi kan jedanya agak banyak gitu loh. Jadi sekalinya mau naik lagi itu butuh waktu untuk penyesuaian, itu capeknya setengah mampus ya. Jadi naiknya pelan-pelan, sore sampai. Sore nyampe di Ranukumbolo, terus besokannya kita naik lagi nih ke sana. Pas Ya nyampe kan? di Ranukumbolo tuh nggak ada apa-apa tuh di situ. Gak ada apa-apa. Jadi pokoknya nyampe Ranukumbolo tidur. Pasang Karena tenda, gue capek tidur. banget. Karena gue capek banget tidur. Gitu-gitu next day-nya pun juga kita naik, tidur segala macem. Gue nggak naik ke summit. Gue cuma di checkpoint buat tidur karena capek banget. Tapi sedangkan rombongan gue yang lain itu naik ke summit. Summit itu apa? Puncak. Puncak. Saking di sana juga katanya kan itu batu-batu. Jadi gue nggak berani. Dan mitosnya kalau di sana tuh mau naik yang ke summit, lu kalau tiba-tiba ada yang manggil, jangan nengok ke belakang. Karena kalau lu nengok ke belakang, lu bisa kayak hilang lah, ntar tiba-tiba ada batu lah yang nyerang lu gitu gede. Itu mitosnya. Di Semeru tuh kayak ternyata tuh setelah gue dalami banyak mitosnya gitu loh. Oh ya, oke. Jadi hari kedua yang lain pada naik, lu gua cuman tetap di situ sendirian. Ada temen gua. Berdua. Temen gua nemenin di tenda karena gua bener-bener capek banget, gua tidur apa segala macem. Udah tuh gua tenang aja, pokoknya anggap kayak ya udah gua menikmati hidup gua ada di atas
gunung gitu ya. Udah, singkat cerita nyampe di bawah. Karena semua mistisnya itu baru dikasih tahu teman gua yang nemenin gua selama gua tidur. Dia kan kayak tidur ayam lah ya, kayak ada pergerakan sedikit aja tuh dia bisa bangun. Nah dia ceritain tuh di bawah, dia nggak ceritain gua di atas. Jadi selama naik ke atas nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, gua pun juga nggak peka. Mungkin gua juga nggak peka karena gua kecapean, gua tidur. Dan pas udah nyampe di bawah, dia cerita ke gua. Dia cerita ke gua, lu tau nggak pas gua temenin lu nih tidur di checkpoint 2 itu, kan nggak ada orang tuh. Dan tenda itu cuma buat grup kita aja saat itu. Karena kan itu kayak kalau nggak salah hari Lebaran. Jadi yang naik hari itu tuh sepi gitu loh. Nggak banyak orang. Dan waktu di checkpoint 2 pun ya udah cuma tim kita. Yang lain udah pada naik. Gua tinggal tidur. Tenda lu nih, berdua temen lu. Sama temen gua di sini. Terus kita tidur. Ini satu tenda nih? Satu tenda. Temen gua bilang gini, gua tiba-tiba ngedengar ada suara orang langkah kaki. Kan namanya juga di rumput kedengeran dong suara langkah orang kan. Di dekat di situ kan. Dipikirnya, ada apa teman kita udah balik. Dia lihat dong keluar. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Tutup. Belaga tidur lagi. Karena lama ada bunyi lagi. Jadi takutnya entah itu hewan liar kah atau babi apa kan, babi hutan kan, atau ada apa kan, kita juga takut dong ya. Babinya ke gua mukanya. Memang mirip, tapi jangan. Babi hutan kah? Babi apa kah? Gitu loh, matanya loh. Kayak menjiwai banget, dada. Oke. Ya udah. Dia cek lagi dong keluar, pastiin jangan sampai ntar ada hewan liar kan. Anaconda gitu ya. Enggak, kayaknya enggak mungkin sih ada anaconda di situ ya. Ya oke. Contoh. Enggak ada. Ya udah dong. Balik lagi tidur. Udah nggak cuma di situ. Tiba-tiba katanya tenda yang di luar, yang tempat teman-teman tim kita yang lain kan kosong kan. Oh jadi tendanya ditinggalin, mereka naik. Mereka naik. Nanti kan mereka buat turun lagi kan, buat bisa tinggal buat situ istirahat, lagi. buat makan dulu biar nanti kita turun. Katanya tuh tenda tersebut kayak ada yang buka, sletingnya itu bunyi. Sret. Naik turun. Loh, bingung dong temen gue. Gue merinding langsung. Iya. Terus temen gue bingung, dia langsung cek takutnya ada maling atau mungkin ada pendakian lain lagi naik, dipikirnya kosong, dia main buka aja kan. Atau dia lupa dipikir tenda dia dulunya. Iya mungkin ya, gue nggak tahu. Terus keluar, singuk sampai dia bener-bener keluar dari tenda buat ngecek sekeliling lagi, gitu loh. Gak ada. Itu kondisi siang hari atau sore? Subuh. Kayaknya pagi-pagi. subuh deh, karena kalau nggak salah mereka itu kan summit itu buat sekalian ngejar sunrise. Jadi mereka itu naik itu subuh, sepi dong. Iya, gelap dan segala macam dong. Dan lumayan gelap. Dia cari, gak ada siapapun. Akhirnya dia saking takutnya, ya udah dong. Dia masuk, ya udah dia diem aja. Pokoknya ada suara apapun dia udah nggak peduli katanya. Dia diam. Dah, itu kisah mistis dari dia tuh. Nah, terus? Ada kisah mistis dari gua. Jadi pada hari terakhir tersebut ada salah satu pendaki kita, tim kita itu minta pulang cepet karena flightnya dia itu jadwalnya ternyata di hari yang berikutnya, tapi kayak kayak di pagi harinya atau gimana gue lupa ya. Jadi istilahnya pokoknya dia mau ngejar lah. Mau ngejar flight gitu loh, mau buru-buru pulang. Sedangkan setahu gua di sana itu tuh kita gak boleh ada melakukan aktivitas atau pendakian atau turun segala macem di malam hari, setahu gua gitu loh. Jadi mau nggak mau lu udah nyampe checkpointnya, lu istirahat aja. Tapi karena ini buru-buru, jadi mau nggak mau dari posisi atas kita kan turun ke checkpoint yang pertama tuh buat ngambil sisa-sisa barang kita kan, ada yang dititip kan. Langsung turun lagi tuh sampai buat ke kaki gunung, buat sampai nyampe di ininya bawah. Nah, sepanjang perjalanan itu kan cukup lama tuh, ya kan, nggak instan yang cuma 2-3 jam nyampe gitu loh. Itu akhirnya sampai malam, gue lupa, kayaknya jalannya agak siang deh. Gue lupa, jalannya siang sampai malam masih tetap jalan. Sampai malam tetap jalan, dan porter kita yang paling depan itu bilang kayak, tunggu. Jangan jalan dulu, kata dia. Kenapa? Gitu kan, semua orang langsung pada kaget.
Nggak gitu juga, Oh, nggak gitu juga kan reaksinya. kan Terlalu kaget. lebay itu. Oh iya maaf. Kalau saya kaget gitu. Ya dia kagetnya kayak gitu. Oke. Maaf ya. Oke, berhenti dulu. Berhenti dulu. Dia bilang apa? Dia jelasin, coba agak dempet dulu semuanya kan. Soal Nempel tuh. Nempel. nggak literally nempel kayak gitu ya. Oh, cuma deket. Cuma deket, Oh. jangan sampai ada gap yang agak jauh. Oke. Takutnya Takut hilang kangen, oh. entah kemana gitu kan. Kadang kan kalau udah, apalagi malam ya kondisinya, takutnya ternyata ada 2 jalur, yang porternya ke kiri, kita ke kanan, ibaratnya gitu. Oke. Takutnya ada yang Jadi melit. suruh stay close lah. Ya kalau ada gap dikit tuh dia bilang harus teriak. Oh. Pokoknya semua harus berhenti dulu sampai udah mendekat, baru jalan lagi Iya. gitu. Terus Kenapa dia minta berhenti itu? dia minta berhenti, dia bilang gini, ini kita udah ngelewatin jalur yang sama berkali-kali. Gue lupa berapa kalinya dia bilang, tapi itu dia bilang berkali-kali. Jadi kayak muter-muter di tempat yang sama. Betul, Oke. gitu kayak gue merinding lagi. Berasa Jadi kayak, ya. oke, ini kayaknya ada yang nggak normal di bagian Ahmad. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ludahin aja. Ya, ya. Sorry, Isok. terlalu semangat ya gue ya. Terlalu. Iya, Udah. iya. Terus Agak pelan-pelan aja. ya udah, abis itu kita lanjutin lagi dong perjalanan kan, Oke. karena udah di komando sama dia, pokoknya kita harus tetap stay close, nggak boleh ada jarak sedikit pun. Terus kalau bisa ya masing-masing baca doa aja sesuai dengan Kepercayaan masing-masing. masing-masing. Oke, jadi turun sambil berdoa tuh. Iya, sambil berdoa. Bahkan gue pun nyanyi, Oh. nyanyi lagu rohani, padahal gue nggak rohani. Kelihatan. Oke, nah terus ya udah, dan sepanjang perjalanan itu pun dari yang setelah itu kejadian tadi, Ya. nggak berapa lama gue denger ada suara gamelan. Ntar dulu nih, gue bingung, kiri gue tanah, ya kan? Ini kan jalanan cuma setapak gini Iya, doang, iya. ya kan? Sedangkan di sebelah sininya tuh udah kayak di jurang gitu loh, kosong. Nggak ada pemukiman gitu-gitu ya? Gak ada. Gimana caranya itu gamelan ada suaranya, dan ibaratnya dia tuh kayak ngikutin kita dari, ya gue nggak tahu ya posisi kita tuh berada di mananya gunung, tapi sampai bawah itu, sampai gue udah selesai di kaki gunung baru hilang suaranya. Oh, jadi sepanjang perjalanan sambil doa, sambil lu nyanyi ada suara gamelan ya? Betul. Karena lu nyanyi tuh kayak Bisa diiringi. jadi. Atau Iya. mungkin ada salah satu dari pendaki itu yang mungkin kesetel di HP-nya bunyi gamelan. Gak ada. Oh, nggak ada. Gila juga coy. Kan saat itu Kan nggak soalnya sengaja kita kesetel harus gitu. fokus kan, kita kan posisi di situ harus fokus karena kan udah malam juga. Ya, udah Jadi, pada capek kali segala suara macam. apapun, sekecil apapun itu kita harus aware gitu loh. Makanya kita nggak berani ada yang pasang lagu apa segala macem. Jadi nggak mungkin orang bawa-bawaan speaker ya kan, atau nggak HP dia tiba-tiba nyala terus gamelan. Oh my god, itu stupid banget. Turunin kakinya. Mas. Oke, kesel. Iya, iya, terus. Nah, ya udah tuh, itu gamelan tuh yang ngiringin gua. Dan ternyata nggak cuma gamelan yang ngiringin gua, tapi ada satu serangga. Serangganya ini putih, kecil, kayak Ngengat. ya kayak ngengat, kayak kupu-kupu, bentuknya tuh mirip kayak gitu. Pokoknya warnanya putih, dan dia tuh kayak ngikutin gue gitu loh, ngikutin. Gue bilang apa sih ini risih gitu kan gue benci banget sama serangga gitu loh. Gue pengen gitu. Suruh pergi lah gitu ya. Nah, apa sih pergi? Gue lupa antara orang depan gue atau belakang gue yang bilang jangan diusir, itu dia tuh maksudnya tuh dia mau nuntun lu juga, mau jagain lu gitu. Dan memang bener sampai bawah tuh dia baru hilang gitu loh. Dan gue Merinding gua. oh my god, berarti gue ya bersyukur lah ya, gue masih dijagain ibaratnya gitu loh, di tempat yang asing. Ya udah, Habis itu turun. Sampai nih. ya udah dong, pada capek dong. Oke. Akhirnya di situ baru semua ditanyain. Sama porternya nih. Gue lupa siapa porter atau siapa, pokoknya tim gue ada yang nanya siapa aja yang denger tadi di atas. Oh, berarti nggak lu doang yang denger ya? Nggak gue doang, tapi nggak semua tim gue denger. Oh, beberapa aja ya? Iya, beberapa aja, dan itu yang bikin gue kayak baru kali ini gue experience hal-hal yang aneh gitu loh naik gunung. Karena selama ini kan gue kayak naik ya udah yang kecil-kecil gitu loh, kayak di ladang Edelweiss di Bogor sana.
Ya nggak ada pengalaman yang aneh-aneh gitu loh. Selama lu naik gunung nggak ngomong kasar, nggak ada pikiran yang Aneh-aneh. aneh-aneh gitu, atau lu nggak berbuat yang tidak senonoh gitu ya. Nggak Kayak minum. gimana tuh contohnya tuh? Iya, kencing sembarangan, Oh, nggak iya, bilang betul. permisi Benar gitu juga. kan. Atau bawa minum alkohol. Iya, kan contoh iya. nggak boleh. Soalnya kan kadang kalau orang nggak waras itu biasa melakukan hal yang nggak yang aneh-aneh ya. Oke, yang nggak waras. Bukan saya, itu tadi contoh. Oke. Nah, terus ditanyain ada suara gamelan pada denger lalu. Iya, udah. Terus beberapa ada yang cerita, gua udah lupa. Pokoknya beberapa pasti ada cerita mereka di atas gimana. Dari situ baru gue cari-cari di Google. Oh ternyata Semeru cukup angker. Oh gitu. Kalian bisa cari di Semeru. Ada itu penjelasan apa nggak aja. di Google itu tentang suara gamelan itu apa? Gue nggak sampai mencari yang kegamelan sih. Cuma gue cari apa aja yang ada di Gunung Semeru dan Mitos-mitosnya ya. iya mitos-mitos doang sih. Kayak misalkan kalau yang pernah kesana tuh ada namanya Tanjakan Cinta lah, yang Waduh. Tanjakan Cinta tuh begini nih, lu naik tuh, susahnya setengah mampus. Tapi katanya kalau misalkan yang bisa melewati Tanjakan Cinta tuh nanti cintanya abadi, ya mitos. Kalau nggak itu tahu. naik tanjakan cinta itu harus berdua sama pasangannya atau sendiri aja? Kayaknya sih harus bersama pasangan ya, kan namanya biar cintanya abadi dong. Kalau nggak tahu dari mana dia cintanya kalau nggak naik bareng. Kalau sendiri mah cintanya sama diri sendiri dong. Iya. Pertanyaan apa itu? Terus ada cerita lagi nggak? Pas itu? Udah sih, paling itu sih pengalaman yang pertama. Mungkin bagi gue itu pertama kalinya gue ngerasain hal-hal yang nggak apa ya? Nggak masuk akal ya? Ya nggak masuk di akal dan cukup amaze buat gue sih. Dan kayaknya tuh kalau mau naik gunung lagi, kayaknya gue nggak berani yang tempat yang terlalu. Mungkin lain kali googling dulu kali ya. Iya. Cari tahu dulu. Iya, iya paling cari tahu dulu di sana tuh ada apa. Kalau terlalu banyak mistisnya agak gimana ya? Deg-degan juga. Itu kalau di gunung ya, kalau misalkan selain di gunung gitu mungkin pernah ngalamin apa nggak? Selain di gunung, ada sih. Iya. Ini ada temannya juga sih yang pernah digangguin juga. Jadi cerita, kalau kalian tahu, kalian pasti kan namanya villa di puncak, ya kan? Villa puncak itu pasti terkenal angkernya. Villa di puncak itu terkenal angkernya. Terus kayak ada suatu hari kita tuh lagi pada nginep di puncak. Itu waktu itu berenam. Berenam tuh cewek cowok atau gimana? Iya, cewek 3. 7 atau 6 ya? Lupa deh gue. Ya pokoknya 6 atau 7 orang. 6 atau 7 orang, pokoknya ada ceweknya, ada cowoknya juga. Nah kondisinya tuh udah habis kita ngobrol apa segala macem, udah pada ngantuk dong. Tapi itu sampai kayak subuh gitulah ya, jam 3. Biasalah kalau lagi ngumpul kan maunya begadang gitu ya. Ya Main betul, game gitu ya. betul. Main game. Nah ya udah dong, kayak udah waktunya Tidur. waktunya tidur. Gue tidur, kita orang pada tidur ke atas. Kamar itu semua ada di lantai 2. Oke. Sedangkan kamar itu ada 3. Gue tuh harusnya sama temen gue, cewek nih. Ya kasih nama siapa lah gitu. Namanya Mawar misalkan. Ya. Namanya Mawar misalkan. Dan korban sisanya ya tinggal bagi aja 2, itu kan ada kamar Ya. lagi kan. Jadi lu harusnya tidur sama Mawar nih. Iya, Naik ke atas harusnya tidur. sama Mawar. Kita tadinya udah masuk bareng-bareng ke kamar. Terus nggak berapa lama dia turun ke bawah. Ternyata dia mau teleponan, mau apalah segala macem. Terus ya udah dong, gue tidur sendiri dong. Nggak ada pikiran gimana ya, namanya udah ngantuk lah ya. Terus kayak kebangun setelah 2 jam tidur, kebangun karena kayak aus nih. Tiba-tiba aus aja gitu kan, aus. Turun lah ke bawah. Gue ngeliat di pojokan temen gue udah kayak sambil pegang tiduran begini nih di ujung. Jadi ini tuh sofa. Dia tuh di pojokan sininya. Iya. Di belakangnya dia itu ada, misalkan ini nih ya. Iya. Ini tuh jendela. Dan di sini tuh ada tirai. Oh, tirai yang nutupin jendela. Tirainya itu tuh yang kayak tirai dari plastik gitu loh, yang kayak agak berisik gitu. Oh iya Kalau iya misalnya iya. kita goyang Yang dikit aja berisik kan. papan plastik itu ya? Iya kayak gitu kan berisik kan. Terus gue turun ngeliatin dia di pojokan, dia sambil tidur begini aja sambil megang HP. Oh, ketiduran kali ya? Nggak tahu lah ya, ketiduran kayaknya sih. Ya udah dong, gue cekin aja lah ya, dia emang udah nyamannya begitu. Gue ke arah mau ke
Kulkas. Bukan kulkas, dispenser mau Dispenser? minum. Dispenser. Ya dispenser. Mau minum. Terus tiba-tiba gue ada kayak merasa kayak kebisingan gitu loh. Ternyata pas gue nengok, oh yang kata tirai plastik tersebut itu tuh goyangnya tuh kayak nggak lazim. Kayak TikTok. Bukan, Gimana bukan, goyang? bukan. Nggak bisa gue. Dia goyang gimana? Goyang gitu deh, pokoknya berisik gitu loh. Ada angin kali dari jendela itu. Nggak ada, karena itu bukan tipe jendela yang bisa dibuka tutup gitu. Dan Tapi kondisi emang pada saat itu mungkin lagi ditutup kan, ada malam kali ya. Atau kaca mati. kaca mati. Oh. Ya, I see, kaca mati bahasanya. Bukan yang kayak punya diri kau yang di luar situ tuh bisa dibuka tutup. Oh, Ya ini kan? yang kayak orang minus pakai kaca mati. Goyang. Kan gue dari dulu orangnya nggak peka. Kalau ada hal-hal yang Sama aneh kayak pasangan gitu. juga. Oh. Terus, Nggak terus. punya untuknya. Oh iya iya. Nah, Instagramnya di sini ya guys. Karena nggak peka. karena nggak peka, biasanya tuh kayak ada hal-hal aneh, pasti gue nganggep itu logik aja gitu, positif aja. Oh, tikus palingan. Oh, anjing gua palingan. Oh, cicak gua palingan yang ngegangguin atau yang ngegerakin atau apa gitu loh. Kan ada aja Cicak gitu. gua. Iya iya. Anggaplah, karena kan di rumah gua misalkan. Ya kan? Berarti cicak lu. Tapi Kalau kan di ini rumah posisinya lagi nggak di rumah. Iya, Ya, tapi terus? kan intinya dimanapun itu Lu pokoknya mau itu kan logikkan habit sesuatu. gua, Oke. itu kan habit gua nggak peka gitu loh. Gua ngeliat kayak gitu ya, gua lihat di seberangnya ada apa? Oh AC satu doang kan AC. Mungkin aja itu dari Anginnya AC. anginnya AC gitu loh. Tapi ya udah dong, habis itu gua tinggal lagi dong ke dalam dong, Mau tidur lagi. tidur. Itu lu udah minum belum? Minum apa nih? Sebelum tidur. Tadi kan lu aus. Udah. Oh, udah. Udah, karena kan aus banget. Iya. Jadi gua minum dulu. Takutnya lu lupa kan Takutnya lu udah goyang-goyang nih. Gemeteran. Enggak. Jatuh Habis itu gue gelasnya. balik lagi dong. Iya. Takutnya lupa Kamar, aja. tidur, terus kayak agak siangan ya udah kita bangun apa segala macam, bangun semua siangan atau sorean gitu, kita udah mulai jalan pulang. Mau pulang. Pas di mobil baru pada cerita. Oh, ada apa Ya sih? temen gue yang tidur di pojokan tadi deket Si tirai Mawar. tadi, si Mawar. Mawar, itu bilang itu tuh memang ada yang gangguin, itu emang ada yang gerakin. Hah? Maksudnya? Iya, jadi gue udah bilang, jangan ganggu, kan gue nggak ganggu, gitu kan. Dia ngeliat apa? Dia nggak ngeliat, dia nggak langsung ngeliatin gini, tapi dia tuh ngerasain kan di sini kan gerak mulu kan, karena posisinya dia benar-benar di sebelahnya Di sih. belakangnya dia ya? Iya betul, jadi pokoknya jangan gangguin gitu loh, dia cuma bilang gitu kan. Enggak ada yang ganggu. Terus ya udah, dia bilang itu sebenarnya ada yang gangguin, makanya gerak-gerakinnya tuh nggak lazim kata dia. Terus gue bilang iya juga ya, gue baru mikir nggak make sense juga. Itu sih jarak dari AC ke tirai sih emang nggak jauh, kayaknya sih nggak sepowerful itu ya anginnya untuk menggoncang tirai segede gitu Apalagi tadi lu bilang cicak kan mungkin ya. Ada berapa ribu cicak itu yang goyangin. Nah itu dia, dari situ baru kayak ngeh, Cicak. jangan. Aduh, Maaf. emang ya kayaknya kalau orang nggak peka susah juga ya. Iya. Jadi ya udah cuek aja kali ya. Iya, cuek aja untungnya. Oke, Gitu. oke. Ngomong-ngomong rumah gua, Oke lah. gue sebenarnya ada cerita sih satu Iya. hal di rumah gua tuh. Tapi gua nggak tahu sih beneran di rumah gua tuh ada hal-hal yang kayak gitu apa enggak. Tapi jadi ini gue di tengah malam di kamar, Di rumah apa di tengah malam? pada tengah malam di rumah Oh, di rumah. Gue sama koko gue masih di ruang tamu, masih nonton. Ya. Pada zaman dulu itu kayak Trans TV kan selalu ada bioskop Trans TV kan. Oh. Kita tuh nonton Iya, itu iya. berdua, lagi seru nih. Bokap nyokap gue udah tidur di kamar. Sekamar. Iyalah sekamar Oh, masa iya. bisa. Kacau nih. Ya, Nah terus? belakang kamar, persis sebelahannya itu kan kamar koko gua. Gua kan tidur dulu masih sama nyokap bokap gua. Jadi kamar koko gua, terus di dalamnya itu tuh dia ada lemari jadul. Lu orang kalau yang tahu lemari jadul yang kayak Dari jati gitu yang berat. bukan yang kayak gitu juga, jadi kayak yang pada umumnya orang-orang punya tuh yang ada gambar angsanya kayak gitu. Lu pernah punya nggak sih? Gak punya lemari gua. Kalau habis dari laundry gua ler aja di bawah. Gua pakai. Udah cukup. Ya. Pokoknya ada lemari, ada Lemari-lemarinya cukup tua, jadi kalau misalnya lu kayak buka bunyi. bunyi.
gitu loh. Waduh, bunyinya aja udah serem ya. Iya. Nah, gua sama kakak gua Nonton nih. jadi kakak nonton nih. Wah, Tadi lihat netizen. oh iya. Terus tiba-tiba bunyi tuh. Ngiknya masih kecil karena kan kita ada suara TV kan. Iya. Ada suara TV jadi kayak beradu kan. oke. Terus kayak tiba-tiba gua nepuk kokok gua. Lu dengar gak? Dengar. Langsung kita kecilin, kita mute TV-nya. Kita mute. Dengerin lagi. Nih, beneran ada, mati gue bilang. Kok lu cek deh, kok itu apaan dia? Terus dia bilang, udah bodo amat lah, gue nonton aja. Ya Nyalain udah, lagi. kita lanjut nonton lagi. Soalnya mungkin karena gimana ya, pada zaman sebelumnya lagi pas masih kecilnya itu koko gue tuh kayak pernah menyaksikan ada kayak sosok yang besar di rumah gue, tapi gue nggak tahu itu benar banget, namanya juga anak kecil ya. Adanya di lemari itu. Bukan di lemari tapi persis di dekat Lemari itu. persis di dekat kamarnya dia gitulah. Oh, Jadi oke. di kamar tersebut tuh ada jendela gitu. Nah di depan persis lewatin jendelanya itu tuh ada yang orang gede itu, kata koko gue pada masa itu. Iya. Dan itu pun gue juga diceritain sama nyokap gue sih, gara-gara dia abis nakut-nakutin ponakannya. Wah gitu kan, namanya juga anak kecil ya. Iya. Dia bisa takut-takutin, Wah. ditakutin. Nah itu sebabnya makanya jangan nakutin orang lain gitu, kata nyokap gue. Jadi kalau kayak ghosting juga nggak boleh tuh ya? Oh iya nggak boleh itu. Ghosting mulu. Udah sih palingan gitu aja sih itu cerita-cerita ceritanya ya? gue yang paling gue inget ya. Lu kayaknya suka lupa orangnya. Iya. Dibawa pengaruh ya? Pengaruh buruk. Pengaruh buruk. Ngantuk. Iya. Ya udah itu. Ya, paling sekian ceritanya. Makasih Kak Cika ya udah mau datang ke sini mau cerita. Makasih Kayaknya Jessica. gue kenal ini namanya Jessica, kenapa belum manggil Jessica? Kan Jessica Cika IG-nya. Oh, Iya. Bukan kayaknya. Ya. Ngaco nih orang. Ya makasih ya udah mau datang ke sini, udah mau bagi pengalamannya ke sini, terus juga makasih buat yang udah nonton video ini. Ditunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih Makasih semuanya. semuanya. Dadah. Dadah. Halo semuanya, selamat datang. Anjing. Bentar. Kok kayak panik gitu sih lo? Bakal ada hal mistis, bakalan ada begini begitu. Pokoknya ya excited aja gitu loh. Bisa di silent nggak? Silent nggak? Gue gebukin lu bener. Gue lupa HP ini nggak di